Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita mampu istiqomah beribadah kepadanya, dan kita berharap istiqomah itu akan terus terjaga hingga Allah menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, manusia terbaik yang Allah pilihkan kepada kita menjadi uswah hasanah, agar kita mampu mengikuti setiap syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah meridai kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil hisab nanti. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah judul istidraj. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha," apabila kamu melihat Allah, yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asyihi ma yuhibbu, memberikan kepada seorang hamba pelaku maksiat sesuatu yang dia inginkan, fa inna ma huwa istidraj, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Apa arti dari istidraj? Istidraj adalah azab yang diundur-undur oleh Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sering sekali kita melihat di sekitar kita ada banyak orang pelaku maksiat, tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan mereka tidak beriman kepada Allah. Namun Allah memberikan kemudahan kehidupan mereka selama di dunia. Kita melihat kehidupan mereka penuh dengan kemewahan, kita melihat kehidupan mereka penuh dengan kemegahan. Seakan-akan dunia ingin mengejar mereka, dunia ingin bersahabat dengan mereka. Apakah ini pertanda bahwa Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan? Apakah ini pertanda bahwa Allah sayang kepada mereka? Tentu tidak. Allah menjadikan mereka mudah kehidupannya selama mereka di dunia. Ini merupakan bentuk dari azab yang diundur-undur oleh Allah, pembiaran kepada mereka atas tingkah pola mereka selama mereka bermaksiat kepada Allah. Disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا نَسُوا بِمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka tatkala mereka lupa dengan apa yang Allah peringatkan kepada mereka, peringatan-peringatan Allah yang datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami akan membukakan semua pintu kebahagiaan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka merasa bahagia dengan apa yang telah mereka peroleh dari apa yang kami datangkan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka kami akan siksa mereka sekonyong-konyong. Fa'idahum mublisun, maka saat itu pula mereka tampak terdiam berputus asa. Jelas dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa pembiaran ini terjadi, istidraj ini terjadi, azab ini terjadi kepada mereka yang diundur-undur oleh Allah, bukan karena Allah sayang kepada mereka,
Namun karena apa? Karena mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka, membiarkan mereka lupa kepada Allah. Mereka lalai dengan peringatan-peringatan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka semakin bergelimangan dosa. Mereka asyik dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana kita mengetahui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masuk dalam kategori istidraj atau memang kategori kenikmatan sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita? Maka barometer penting yang harus kita perhatikan adalah manakala seorang hamba menerima kenikmatan-kenikmatan Allah selama ada di dunia, lalu menjadikan kenikmatan itu semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah, semakin sayang kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan karunia Allah. Namun manakala seorang hamba mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah, tapi justru menjadikan dia lalai kepada Allah, menjadikan dia lupa kepada Allah, menjadikan dia semakin jauh kepada Allah dan malas beribadah kepada Allah, maka hati-hati. Inilah yang disebut dengan istidraj. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hendaklah kita semakin sering mengintrospeksi dan semakin jeli dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita terperdaya dengan kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga kita lalai. Kita tidak bisa melihat manakah kenikmatan yang asli, kenikmatan yang sesungguhnya, dan manalah kenikmatan yang menjadikan istidraj, perangkap Allah yang membuat kita semakin terhina di kehidupan dunia ini, dan terlebih terhina nanti kita di akhirat. Cukup sekian dari saya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.